Tema inilah yang coba kita dalami dalam konteks bacaan suci yang telah kita dengar, juga untuk kita bisa bermedsos dan berkomunikasi sosial dengan lemah lembut. Bagikanlah dengan lemah lembut harapan apa yang ada di dalam hatimu. Itulah tema Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-59. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bagikanlah dengan lemah lembut harapan apa yang ada di dalam hatimu. Itulah tema Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-59 yang telah dicanangkan oleh almarhum Paus Fransiskus sebelum dia meninggal. Diambil dari 1 Petrus bab 3 ayat 13 sampai 15. Frater, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Tema inilah yang coba kita dalami dalam konteks bacaan suci yang telah kita dengar,
juga untuk kita bisa bermedsos dan berkomunikasi sosial dengan lemah lembut. Satu hal yang pasti bahwa kelemah lembutan bukanlah kebajikan manusia. Bahwa ada orang yang bisa lemah lembut itu langka. Tetapi orang yang susah lemah lembut dan diubah menjadi lemah lembut itu juga bisa. Yang penting kita tidak berkomunikasi dengan kekuatan dan kemampuan manusiawi dan duniawi kita, tapi membiarkan roh Allah bekerja di dalam diri kita, karena salah satu buah dari 7 karunia roh adalah kelemah lembutan. Paus Fransiskus tampak sangat lembut ketika sudah menjadi paus, itu karena dia Bapa Suci dan roh sudah melekat di dalam dirinya. Ya, padahal kalau kita flashback sedikit, Paus Fransiskus juga di masa dulunya tidak selembut seperti dia jadi paus. Dia pernah jadi uskup, katanya susah senyum. Dia juga pernah jadi provinsialnya SY dan dianggap sebagai pemimpin yang gagal, makanya dia disekolahkan lagi, tapi tidak selesai lagi. Tapi kemudian setelah jadi Bapa Suci, ia berubah drastis menjadi pribadi yang murah senyum, menyampaikan apapun dengan bahasa dan ekspresi yang lembut. Kenapa? Ya, namanya saja Bapa Suci, setiap hari terus menyucikan diri. Setiap hari seluruh gereja berdoa, setiap kali kita merayakan misa, pertama untuk paus kami, nah gitu. Makanya memang tidak mengherankan. Nah, beliau sebelum meninggal mengajak kita untuk memanfaatkan media komunikasi sosial ini dengan kelembutan, mengungkapkan apa yang ada di hati dengan kelembutan, sesuatu yang tidak mudah, karena ketika kita sedang marah dan sedang tidak mood, mengungkapkan harapan dengan cara yang lembut itu tidak mungkin. Seperti tadi, saya sudah settingkan dari semalam bahwa hari ini saya akan dengan lembut menyampaikan sabda Allah. Tiba-tiba pagi-pagi Frater bilang, Romo, anggota Komsos banyak yang tidak datang. Aduh, panas memang sekepala. Kenapa? Ini kan hari raya Komsos, mestinya Anda menempatkan diri bahwa hari ini itu harimu. Misalah. Buyar memang kelembutan yang saya sudah siapkan, tapi sudahlah, karena kan ini kan Roh Kudus punya karya. Jadi kita percaya dengan roh yang berkarya. Karena kalau kita terus berada di kondisi seperti itu, makan hati juga pagi-pagi ya. Bapak Ibu, saya coba mengajak kita untuk menyambungkan apa yang sudah kita renungkan dari kita merayakan misa kenaikan, ketika waktu itu saya berbicara tentang dalam hidup beriman dan kerajaan Allah tidak ada hukum setuju, setelan cuek. Kita perlu peduli, kita perlu responsif, kita perlu punya perhatian, dan itulah yang telah ditunjukkan Yesus sebelum dia meninggalkan muridnya naik ke surga. Dia mengajak mereka, dia memberi pesan kepada mereka, dia memberi berkat kepada mereka. Dia janji akan datang dengan cara yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan hari ini gereja mengajak kita untuk melanjutkan sikap anti-statue itu dengan sikap perhatian, responsif, terutama dengan mode soft spoken, bahasa yang lembut, kata-kata yang mengesankan. Dan itulah makna utama dari ketika Paus mengajak kita untuk komunikasikan harapan yang ada di hati dengan cara yang lembut, walaupun susah tapi bukan tidak bisa. Karena itulah juga salah satu tujuan dari kita Novena Pentakosta, memohon 7 karunia Roh Kudus untuk menjiwai diri kita, yang salah satunya membuat kita tidak hanya punya kasih, sukacita, tapi juga kelemah lembutan dan 4 buah yang lain. Dan apa yang kita temukan dari Injil tentang soft spoken atau komunikasi yang lembut yang mau diajarkan kepada kita, rasanya bisa kita temukan dalam ketika Stefanus berdoa dalam bacaan pertama. Apa yang dia doakan dalam kondisi dia disiksa, dia disakiti, bahkan mau dibunuh, dia dengan penuh kelembutan mengungkapkan harapannya, yaitu, ya Yesus, kepadamu kuserahkan rohku. Dan di bagian akhir dia berdoa, Tuhan, jangan tanggungkan ini pada mereka. Dalam kondisi menyakitkan, masih dengan lembut mengungkapkan doa. Doa untuk orang yang menyakitkan. Jadi inilah maksud dari soft spoken, bahasa yang lembut.
dalam kondisi kita mungkin tidak enak-enak saja, kita masih bisa berbahasa dan berbicara dengan lembut. Dan tidak mungkin Stefanus berani mengungkapkan itu kalau hanya sebatas kemampuan manusiawi. Itu karena roh sudah bekerja di dalam dirinya. Makanya dia bilang, Yesus, kepadamu kuserahkan rohku. Roh yang menguatkan dia untuk masih bisa berbicara dan menghibur, bicara dengan sopan dalam kondisi dia diperlakukan dengan tidak sopan. Dalam Injil kita juga menemukan soft spoken gaya Yesus ketika dia berdoa untuk para murid. Bapa, aku berdoa untuk mereka. Tapi juga bukan saja untuk mereka aku berdoa, untuk siapapun yang mendengar pemberitaan mereka. Karena mereka memberitakan aku. Aku berdoa supaya peliharalah mereka dalam namamu. Biarkan mereka satu seperti aku dan Bapa itu satu. Dan di bagian akhir Yesus bilang, aku berdoa supaya kasih-Mu tetap tinggal di dalam mereka, supaya aku dan Bapa ada di dalam mereka. Ini kan gaya bahasa lembut yang disampaikan oleh Yesus dalam doa. Saya ketika membaca ini, saya merasa bersyukur dan beruntung, karena di minggu ini juga saya dapat kesempatan istimewa untuk keluar dari gereja, pergi mewartakan sabda Allah dan ajaran Katolik di lingkup orang bukan Katolik. Hari Senin bersama Pak Richard dan kawan-kawan, kita pergi ke lapas perempuan. Tidak ada orang Katolik di sana, tapi kita pergi untuk berbagi firman dan berkat. Juga kado untuk ulang tahun ke-90 gereja kita. Setelah itu besoknya saya pergi ke Polda untuk bicara tentang deradikalisasi dalam pandangan Katolik. Di sana juga tidak banyak orang Katolik. Saya merasa bersyukur karena mereka menerima dan menyambut dengan baik. Cium tangan iya, hormat iya, sampai saya melihat dan Bapak Ibu bisa tanya ke orang-orang di polisi. Di sesi tentang pandangan agama-agama tentang deradikalisasi itu, kan kami ada 5 tokoh agama. Saya perhatikan, bukan untuk puji diri, bisa Anda lihat dan cek kepada mereka. Ketika saya berbicara kedua setelah Pak Sasaki, respek mereka itu berbeda. Sedikit-sedikit mereka tepuk tangan. Dan mereka betul-betul lepas HP-nya dan memperhatikan saya omong. Saya pakai jubah Katolik, berbicara tentang pandangan Katolik. Entah kenapa mereka begitu, tapi saya yakin itulah roh tabisan, Roh Kudus yang menjiwai saya untuk berbicara. Karena kemanapun saya pergi, saya selalu punya moto, aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Itu bukan lagi tentang Martinus Emmanuel Ano, tapi tentang Romo Martinus Emmanuel Ano. Karena saya juga pakai pakaian rohaniwan. Dan mereka menerima dengan sangat baik, dan setelah itu mereka sangat berterima kasih. Saya juga teringat ketika sebelum pemilihan presiden, para tokoh agama diundang untuk merayakan ulang tahun ke-16 Gerindra di Sanur. Waktu itu Prabowo datang, waktu pencalonan. Saya pergi juga dengan pakai jubah untuk berdoa sebagai komisi Kerawang. Apa yang terjadi? Setelah saya selesai berdoa, anak buahnya datang. Romo, Bapak sangat suka dengan doanya Romo tadi. Dan Bapak Ibu bisa lihat di YouTube dan di TikTok, itu berapa ribu orang yang menonton dan orang mengucapkan salut dari mana-mana. Saya senang, kenapa? Orang di luar gereja Katolik lebih menghargai dan lebih respect dengan kita daripada di dalam gereja Katolik. Benar kan? Bapak Ibu, saya itu semangat untuk berkhotbah dan menyiapkan dengan baik. Kecil untuk kita, maaf kalau saya bilang begitu. Kenapa? Kalau saya bandingkan, misa harian kita misa 20 orang, tapi ketika saya upload khotbahnya di YouTube dan TikTok, jauh lebih banyak orangnya, ratusan orang yang nonton. Dan itu bukan hanya orang Katolik. Saya sering dapat pesan dari orang non-Katolik tentang bagaimana mereka suka dengar khotbah itu. Saya pikir TikTok itu hanya untuk begini-begini saja. Tapi ketika saya sudah mulai sharekan khotbah di sana, justru yang paling banyak nonton itu sampai 600, 700, bahkan 1000-an untuk satu khotbah satu hari itu banyak ditonton di TikTok. Nanti Bapak Ibu bisa cek TikTok saya itu. Namanya Romeo Martin. Sejauh ini followersnya sudah 9.000, hampir 10.000 begitu. TikTok. Di YouTube juga hampir 10.000. Jadi saya sendiri coba masuk ke dunia media sosial ini setelah terinspirasi oleh kata-kata dari satu orang anak muda NU, seperti yang saya ceritakan di bagian awal. Saya ikut pertemuan Komisi Kerawang tingkat nasional di Jakarta. Beliau datang dan mengatakan kepada kita bahwa para Romo dan hadirin, kita tahu gereja Katolik itu top. Dia khotbahnya bagus-bagus, ajaran cinta kasihnya hebat, sangat inspiratif.
Tapi sayang sekali kalau hanya omong di mimbar, umatmu saja yang mendengar. Banyak orang di dunia medsos yang menunggu dan menanti kata-kata bagusmu. Peranglah di medsos, mengudaralah, karena di medsos sedang ada awan kelam kebencian yang menghiasi, yang dia bahasakan dengan we are living under the dark cloud of hatred. Kita sedang hidup dalam awan kelam kebencian, dan itulah kenapa di medsos banyak orang menyampaikan berita hoax, palsu, ujaran kebencian, dan banyak kata-kata kotor yang dipertontonkan. Dia mengajak untuk gereja Katolik tampil dengan bahasa yang lembut, dengan inspiratif, dan itulah yang memacu saya. Pulang saya aktifkan semua mode Facebook, IG, dan YouTube. Itu baru terjadi ketika kita masuk COVID. Ketika masuk COVID kan ada social distancing, orang tidak bisa bertemu, bahkan bertemu Tuhan pun susah. Tapi dalam kondisi seperti itu, bagaimana kita mengkomunikasikan diri kepada umat dan dunia bahwa gereja tetap hidup, iman tetap hidup, doa masih bisa dilaksanakan. Maka nanti saya akan tampilkan secara gaya Komsos lagu pertama yang saya nyanyikan waktu masa COVID untuk memberikan harapan dan mengungkapkan harapan hati bahwa pembatasan dunia karena COVID sama sekali tidak membatasi hubungan kita dengan Tuhan, sama sekali tidak membatasi hubungan kita dengan sesama, karena masih ada media sosial yang mempertemukan kita dalam satu ruang. Dan itulah yang terjadi pada zaman COVID. Jadi kembali ke Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ini makhluk sosial. Orang bilang nobody is island. Tidak ada orang hidup dan diciptakan untuk tinggal sendiri di sebuah pulau. Kita hidup untuk hidup bersama orang lain. Bahkan dalam hidup bersama orang lain itu ada istilah man for other. Kita itu pribadi untuk orang lain. Itulah kenapa Yesus juga mengapresiasi dan berdoa. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga orang lain yang mendengar pemberitaan mereka. Itulah fungsi medsos, supaya kita membawa keluar dari altar ke pasar apa yang kita nikmati di sini sebagai keselamatan. Habis misa kita bilang, pergilah kamu diutus. Jadi kita datang misa untuk kita diselamatkan. Dan mari kita membagi keselamatan itu kepada sesama dan dunia. Saya sangat berharap kita itu habis misa, yang kita buat itu caption dari khotbah kah atau sabda Allah kah. Jangan baru keluar misa sudah langsung ada kata-kata pedas, kata-kata caci maki, baru keluar misa. Tidak untuk itu kita ikut misa. Jadi Yesus itu berpikir tentang orang lain yang ada di luar kandang kita. Makanya dia bilang, aku berdoa bukan untuk mereka saja, tapi juga untuk mereka yang mendengar perbuatan mereka. Domba di luar kandang. Dan kita hanya bisa menjangkau dan menyapa mereka kalau kita bergerak di medsos. Saya di Bali sering upload khotbah-khotbah saya di YouTube. Dan yang paling banyak dengar adalah anak sekolah Hindu. Dan mereka selalu menyampaikan pesan ke teman-teman yang Katolik. Kami senang dengar kamu punya Romo berbicara. Kapan ya kami punya seperti itu pada pedandanya. Umum, universal, inspiratif. Maka saya itu kalau misa sendiri pun saya tetap rekam khotbah saya. Saya akan seolah-olah saya berkhotbah di depan orang banyak. Itulah pewartaan medsos, itulah komunikasi sosial. Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak bisa kita pakai model statue ketika hidup di zaman era milenial. Kita perlu responsif, kita perlu punya perhatian, dan perhatian kita adalah pada soft spoken. Bagaimana bahasa yang lembut kita sampaikan, tidak hanya dalam percakapan atau komunikasi langsung, juga dalam percakapan dan komunikasi tidak langsung melalui media-media sosial yang ada. Maka pada kesempatan ini, karena juga judulnya Hari Raya Komsos, saya akan memanfaatkan semua media Komsos yang ada untuk mengakhiri khotbah ini, untuk mengatakan kepada kita bahwa kita beli alat ini mahal-mahal untuk pewartaan, bukan untuk bergaya. Saya minta frater semalam, coba nanti waktu saya khotbah tampilkan tayangan YouTube-nya, biar umat lihat. Itulah yang akan ditayangkan di medsos. Dan tidak ada batasan bagi orang yang mau menonton, mau Katolik, mau agama apapun, dia menonton. Maka kita perlu menampilkan kemasan yang menarik untuk menunjukkan bahwa keselamatan itu juga mereka bisa rasakan di medsos. Saya selalu minta kalau khotbah sorotin juga muka-muka mereka, biar mereka lihat segar atau tertidur sementara misa, murung atau ceria. Makanya Bapak Ibu ekspresi muka juga hati-hati sekarang, disorot terus sama kamera itu. Jangan cemberut dalam misa, jangan tertidur apalagi.
Coba lihat, mungkin ada di layar itu kamu punya muka-muka. Itulah zaman now. Itulah fungsi komunikasi sosial sedunia. Makanya Paus pernah bilang, berdosa orang Katolik kalau tidak memakai medsos. Tapi untuk apa? Bukan untuk ujaran kebencian, bukan untuk pokoknya emang ekspresikan apapun jenis kebencian dan rasa tidak suka, tapi untuk tampil soft spoken, untuk mengkritisi, untuk inspiratif, untuk memotivasi. Komso silakan memainkan sebuah lagu yang saya maksudkan untuk mengakhiri dan menunjukkan kepada kita bahwa kita masih punya banyak cara untuk mengkomunikasikan sabda Allah. Kita bisa punya banyak cara untuk mengkomunikasikan perasaan yang tak dapat kita sampaikan secara langsung. Dan biasanya menyanyi adalah cara terbaik untuk mengungkapkan perasaan ketika dalam fakta itu susah disampaikan. Ku berjalan mencari-Mu Tuhan, dalam penat yang tiada henti. Ku ingin mendapat kasih-Mu Tuhan, ku cari dan ku cari. Ternyata Engkau ada di hatiku, begitu sejuk nyaman rasanya. Manakala ku duduk sejenak dalam doa, ku sembah Engkau Tuhan. Ku dapat, ku rasakan kesegaran hidupku. Ku cari dan ku dapat cinta-Mu dalam hening doaku. Pak Guntur menikmati atau berdoa? Mau ikut nyanyi? Saya lihat macam mengantuk sedikit ya. Ku berjalan mencari-Mu Tuhan, dalam penat yang tiada henti. Ku ingin mendapat kasih-Mu Tuhan, ku cari dan ku cari. Ternyata Engkau ada di hatiku, begitu sejuk nyaman rasanya. Manakala ku duduk sejenak dalam doa, ku sembah Engkau Tuhan. Ku dapat, ku rasakan kesegaran hidupku. Ku cari dan ku dapat cinta-Mu dalam hening doaku. Ku sembah Engkau Tuhan, ku dapat, ku rasakan kesegaran hidupku. Ku cari dan ku dapat
cintamu dalam hening doaku, dalam hening doaku. Ya, hanya doa yang bisa mengubah kita dari mode statue ke mode soft spoken. Dan kita mohon bantuan Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang punya buah untuk mengaruni kita kelemah lembutan dalam berkomunikasi. Semoga Tuhan memberkati. Kita berdiri melanjutkan doa mohon 7 karunia Roh Kudus dalam novena Pentakosta hari ketiga. Semua